keutamaan sedekah di akhirat. Pertama, sedekah itu mudha'afatul ajri, pahala yang dilipat gandakan. Pahala yang dilipat gandakan. Orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Dan itu disebutkan bahwa sedekah itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan dalam ayat yang lain tidak ada batasannya. Man yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Dalam ayat yang lain sampai tidak ada lipatannya, bukan 700 kali lipat, bahkan lebih. Kata para ulama, mendapatkan pahala lipatan-lipatan yang banyak itu ya ditentukan dengan niat sedekahnya. Kalau niatnya ikhlas banget gitu ya, maka akan mendapatkan pahala yang banyak. Kalau kecampuran riya dan begitu seterusnya juga akan membatalkannya. Yang kedua, dhillun yaumal qiyamah, akan mendapatkan naungan arsy Allah kelak pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang ma'ruf tentang 7 kelompok yang akan dinaungi di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Salah satunya kata Rasul, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu. Ini sebuah kinayah. Jangan pula lagi sedekah tangan kirinya ke belakang. Ya. Bukan ini kinayah bahwa sedekahnya itu sirriyah, ya, bukan jahriyah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mahwudz dzunub, bisa menghilangkan dosa. Karena sedekah itu tudfi'u as-sadaqah khati'atal 'abdi. Jadi sedekahnya hamba itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Dan yang terakhir tentu penyebab masuk surga. Makanya pintu dari 8 pintu surga itu ada namanya babus sadaqah. Bab khusus untuk sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di Saung Sunda Sawargi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini kita akan membahas pembahasan yang sederhana, bicara tentang seputar sedekah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa kerinduan orang yang sudah meninggal dunia untuk dikembalikan ke dunia, salah satunya karena mereka ingin bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau seandainya aku dikembalikan ke dunia, maka aku ingin bersedekah dan menjadi orang baik. Itulah keinginan orang-orang yang sudah meninggal. Sekiranya mereka bisa kembali ke dunia, maka yang pertama kali diinginkannya adalah bersedekah. Tetapi ada orang-orang yang niatnya baik ingin bersedekah, tapi justru sedekahnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, alias ditolaknya. Kenapa? Bisa ditolak padahal nominal sedekahnya terkadang tidak sedikit. Tentu tidak lain dan bukan karena tidak mengikuti syarat-syarat diterima sedekah. Apa saja syarat-syarat supaya sedekah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentu adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ini asas pertama dalam bersedekah, bahkan dalam semua ibadah. Mengikhlaskan sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Arti mengikhlaskan sedekah karena Allah adalah ba'idan 'anir riya.
wa talabis syuhrati awil masalihid dunyawiyati. Tentu yang dimaksud ikhlas dalam sedekah artinya menjauhkan sedekahnya pertama dari riya. Jangan sampai sedekahnya hanya ingin supaya mendapatkan pujian manusia. Atau yang kedua, talabus syuhrah, supaya terkenal, mencari popularitas. Dan itu banyak orang-orang yang bersedekah itu bukan hanya sekedar riya tetapi juga ingin popularitas. Umumnya dilakukan orang-orang yang ingin meraih sebuah pangkat, jabatan ataupun kepemimpinan. Mungkin bahasa sederhananya pencitraan. Atau mencari masalah dunia yang lainnya. Jadi bersedekah itu hanya pancingan saja. Karena ingin mencari hal-hal duniawi yang ia gapai selama ini atau yang diinginkannya. Inilah makna daripada ikhlas dalam bersedekah itu. Tidak riya, tidak mencari popularitas dan tidak juga mencari kemaslahatan dunia. Syarat yang kedua, tajannub al-manni wal adha. Kalau sedekah ingin diterima, jauhi al-man. Al-man itu artinya disebutkan para ulama menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikannya. Dan itu ada dua macam alman di sini. Pertama, mengingatkan akan bantuannya. Yang kedua, menarik kembali bantuannya. Itu disebut alman artinya. Pertama, mengingat-ingat. Kalau engkau tahu dulu siapa yang membantu engkau, supaya ingat. Maksudnya supaya dia tidak melupakan budi baiknya. Padahal mengingatkan apa yang sudah diberi itu bisa menyakitkan. Dan ini banyak di masyarakat yang seperti itu. Kalau bukan dulu aku yang bantu, mungkin kamu tidak seperti ini. Kalau bukan karena bantuanku, tidak akan sukses. Dulu dia itu saya yang bantu. Jadi dia berusaha mengingatkan kebaikannya kepada orang. Itu namanya alman. Atau menarik yang sudah diberikannya. Ingat dulu ada caleg yang ingin naik gitu ya, mencari suara, kemudian menyedekahkan sajadah untuk masjid dengan harapan menang dia. Rupanya kalah dalam pemilihannya. Ya, saya ulangi. Yang kedua adalah ingin menarik kembali bantuannya. Seperti kasus dulu yang kalah karena pemilihan sebuah jabatan, rupanya digulung lagi tuh sajadahnya tuh. Itu namanya menarik pemberian namanya. Masa sudah diberikan digulung balik. Itulah alman. Mengingatkan pemberian atau menarik balik pemberian, dan ini sangat menyakitkan. Makanya sampai Allah mengatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan alman. Mengingatkan sedekahnya kepada orang atau menarik kembali sedekahnya dari orang. Kenapa? Karena itu akan berakhir dengan adha. Adha itu menyakitkan. Menyakitkan orang yang diberi. Ini juga diantara kenapa sedekah kita ditolak. Karena ada alman dan juga adha. Menyakitkan. Makanya ayat selanjutnya ketika bicara tentang larangan alman wal adha ini, Allah mengatakan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah yang diikuti dengan menyakiti orang yang disedekahinya. Ucapan yang baik artinya kalau kita tidak ingin memberi, jangan menyakiti. Karena banyak orang yang memberi sambil menyakiti, atau tidak memberi menyakiti pula.
Maka siapapun yang minta bantuan kepada kita, kalau tidak ada keinginan memberi, jangan menyakiti. Maka ucapkan ucapan yang baik itu jauh lebih baik daripada memberi tapi menyakiti orang. Umpamanya kita sedang di rumah, tiba-tiba ada orang yang bawa map, mungkin cari dana masjid atau apa gitu kan, dan kita tidak kenal. Ya. Kalau kita tidak hendak memberi, ya sudah, bilang saja dengan senyum, kapan-kapan saja Pak, kan bisa ngomong begitu. Ini enggak. Kepo, kayak polisi. Ya. Ditanya-tanya, kau orang mana? Kau penipu ya? Lah sudah baru kenal langsung dibilang kau penipu. Dari mana? Mana ininya, surat izin jalannya? Kalau memang tidak memberi, tidak usah kemudian mengkata-katai kata-kata yang menyakitkan. Atau sekalipun memberi, itu juga tidak boleh. Baik, kali ini saya memberi, tapi wajahmu sampai kiamat jangan ada di sini. Nah ini kan memang memberi dia, tapi kan nyakiti ya. Maka masih bagus yang mengatakan sambil senyum, kapan-kapan insyaallah. Kan sambil senyum enggak nyakiti. Makanya Allah mengatakan qaulun ma'ruf, ucapan yang baik itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah tapi nyakitkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-sirriyatu. Upayakan sedekah itu sirriyah. Sirriyah itu tidak diberikan kecuali dengan sembunyi-sembunyi, yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang agak repot biasanya. Karena dasar hukum sedekah sendiri adalah sirriyah. Dasar hukum sedekah itu sirriyah. Tidak boleh ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti memberi contoh supaya orang lain bersedekah, tidak apa-apa. Seperti di zaman Nabi SAW, saat Nabi SAW bingung hendak menghadapi Imperium Romawi, karena sebelumnya musuh Rasul ketika di Mekah kan orang-orang musyrik Arab, dan itu sudah dikalahkan. Kemudian hijrah ke Madinah, musuhnya orang-orang Yahudi, dan sudah berhasil diusir. Maka Nabi SAW mulai merambah, kemudian berperang melawan Imperium Romawi. Dan perang yang pertama disebut dalam sejarah dengan Perang Tabuk, dipimpin langsung oleh Nabi. Romawi di zaman Nabi SAW negara besar, sementara Madinah itu negara yang tidak tertulis di peta, saking kecilnya, melawan raksasa. Tetapi yang namanya kemenangan itu kan bukan jumlah besar yang menentukan, terkadang jumlah kecil pun bisa mengalahkan. Maka Nabi SAW melihat kelengkapan peperangan kaum muslimin yang sangat minim sekali, kuda sedikit, baju zirah sedikit, senjata juga sedikit, yang diserang raksasa besar, negara adidaya di zaman itu. Maka Nabi mulai berceramah tentang masalah sedekah. Maka tiba-tiba ada seorang Ansar kemudian pulang, mengambil emas-emas dalam kantongnya, kemudian langsung balik dan menghadap Rasul, disaksikan para sahabat yang sedang mendengar ceramah Nabi. Kemudian disedekahkan di hadapan Rasul, dipandang oleh semua orang, dan Rasul memujinya. Tiba-tiba kemudian semua manusia pulang ke rumah masing-masing, mengambil emas perak mereka, kemudian datang kembali, kemudian semuanya ikut serta untuk bersedekah. Artinya kalau sedekahnya untuk dijadikan contoh boleh, karena Rasul mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang memberi contoh yang baik kemudian diikuti orang, maka dia dapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Lah dalam kondisi-kondisi tertentu boleh sedekah itu bersifat terang-terangan untuk memberikan contoh dan menyemangati orang lain bersedekah. Tapi pada dasarnya sedekah sendiri dilakukan dengan cara sirriyah. Supaya apa? Supaya menghindari riya, sum'ah, ujub, takabur dan yang semacamnya. Karena umumnya dengan keimanan kita yang lemah, dengan keyakinan kita yang tipis terhadap Allah, kalau dilakukan sedekah di zaman sekarang terang-terangan, awalnya niatnya ikhlas pun ujung-ujungnya jadi riya tuh. Awalnya ikhlas, dia sedekah ke masjid, ke yayasan, ke panti asuhan, kemana gitu kan. Kemudian orang tahu bahwa yang sedekah kita. Tiba-tiba datang kawannya memuji, Masya Allah, Umi ini bagus sekali. Saya dengar orang-orang membicarakan ada orang yang bersedekah. Kalau memang dia mempertahankan ikhlasnya, tentu dia akan menolak tuh. Dia akan mengatakan, itu bukan saya. Kau dengar dari mana? Lupakan saja. Nah, gitu kan bahasanya. Ya.
Tapi kalau dia memang awalnya ikhlas kemudian terpancing, kadang-kadang dia menyusul pertanyaan itu. Kamu dengar dari siapa? Saya sedekah. Orang-orang membicarakannya, siapa saja orangnya. Nah, mulai itu, ya. Ngomong apa mereka? Ada yang ngomong baik atau jelek? Akhirnya yang tadinya 1 menit jadi 1 hari ceritanya tuh. Itu awalnya ikhlas, akhirnya kepancing ria. Makanya kenapa? Kalau orang kan tidak tahu, nggak mungkin ini sedekah dari siapa kan itu. Makanya kan sering saya ceritakan kisah Zainul Abidin ataupun cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain ibn Ali ibn Husain ibn Abi Talib, ibn Ali ibn Abi Talib, rahimahullahu taala. Husain ibn Ali ibn Husain, Ali ibn Husain. Jadi Ali ini putranya Husain dan Husain putranya Ali. Jadi sama-sama namanya Ali. Bapaknya Ali, anaknya Ali. Husain anak Ali, dia punya anak dikasih nama Ali. Ya. Jadi namanya Ali ibn Husain ibn Ali. Ya. Atau kunyahnya disebut Zainul Abidin. Zainul Abidin ini oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan rizki yang melimpah. Rizki yang melimpah. Dan juga memiliki istri banyak sehingga turunannya banyak. Jadi di zaman dulu memang biasa punya istri banyak itu. Bahkan ada namanya, saya lupa, seorang perawi Suhail ibn Amr kalau nggak salah. Itu istrinya 15 tuh. Tapi bukan dikumpulkan, tidak, kawin cerai gitu ceritanya. Sampai ketika dia sedang walimah di istri ke-15 itu, semua mantan istrinya datang. Ya. Dan semua mantan istrinya mengucapkan selamat. Di zaman sekarang mana ada, ngapain saya datang ke undangan, kurang ajar dia itu. Kalau dulu kan enggak. Jadi mereka itu diceraikan pun ya tetap baikan gitu ya. Kalau zaman sekarang enggak, dendam sampai 7 turunan. Ini menunjukkan orang dulu beda akhlaknya dengan orang sekarang. Jadi Husain ini juga banyak istrinya, anaknya banyak. Ali bin Husain ini Zainul Abidin. Wajar ya, karena untuk memberikan banyak keturunan dari Ahlul Bait. La Zainul Abidin atau Ali bin Husain ini dikenal dia kalau sedekah itu menunggu di sepertiga malam akhir. Jadi dia bangun di sepertiga malam akhir, kemudian sholat tahajud, kemudian setelah dia sholat tahajud, mulailah dia datang ke tempat pembendaharaan hartanya. Mulai dia mikul sendiri tuh gandumnya. Bahkan dikisahkan setiap malam minimalnya 70 rumah fakir miskin dia letakkan gandum itu, tanpa membawa pengawalan. Setiap malam kalau dia tidak ada kesibukan mungkinnya, dia bawa gandum, nanti malam ini 70 rumah fakir miskin. Besoknya lagi nyari lagi, besoknya lagi nyari lagi. Nanti kalau sudah diperkirakan udah habis, datang lagi ke rumah yang awal. Begitu seterusnya. Dan orang-orang tidak tahu kalau yang menyediakan gandum itu adalah Ali ibn Husain. Anehnya ada sebagian para fakir ini yang mencibir Ali ibn Husain karena kaya tapi tidak tampak sedekah. Sampai mereka menuduh Ali ibn Husain ini orang bakhil. Orang yang disedekahinya ngomong orang bakhil. Nah, bayangkan ya. Ya wajar karena tidak tahu. Karena sedekahnya kan tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja. Makanya orang menuduhnya dia orang bakhil. Padahal selama ini yang memberikan sedekah di kota Madinah dia dengan tangannya. Itu menunjukkan keikhlasannya. Tidak ada yang memuji dia, malah mengata-ngatai yang tidak-tidak. Baru setelah kemudian kematiannya itulah menghilangkan seluruh gandum-gandum di pintu-pintu orang-orang miskin. Dan yang memandikan jenazahnya bercerita bahwa punggungnya Ali bin Husain ini kapalan bahasa kitanya, karena setiap malam membawa gandum di pundaknya. Sehingga karena begitu ikhlasnya Ali bin Husain, hampir semua para ulama salaf setelahnya menjadikan percontohan. Kalau menceritakan tentang shadaqatus sir, pasti yang diceritakan Imam Ali bin Husain ini. Karena keikhlasannya. Ya di zaman itu jarang ya kan. Apalagi di zaman sekarang lebih jarang lagi. Tapi tentu ini ijtihad beliau di zaman dulu kan. Ibu jangan tiru kayak gini. Malam-malam jam 3 bawa beras, keruli gitu kan. Malah ibu nanti dibilang maling beras malam-malam kan. Senter sama satpam. Artinya ini bentuk dari keikhlasan bahwa kalau ingin sedekahnya diterima, maka asal hukum sedekah itu sirriyah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-farahu was-surur. Al-farahu was-surur. Ketika kita ini bersedekah, sedekah kita ini membahagiakan dan membanggakan bagi yang bersedekah, merasa puas dengan sedekahnya.
Karena ada sebagian orang yang bersedekah itu setelah sedekah dia nyesal. Aduh, kenapa banyak saya kasih? Coba sedikit saja, kan masih sisa di dompet saya. Ada orang yang kemudian tidak bahagia setelah disedekahkan, tidak bahagia. Saya punya pengalaman nih, pribadi. Ada suami istri, dia ngasih sedekah lumayan lah untuk pembangunan pesantren. Ya. Sudah lewat berapa bulan begitu, cekcok suami istri ini. Entah kenapa kemudian suaminya nuntut sama istrinya, ambil aja lagi tuang sedekah itu katanya. Akhirnya istrinya ngomong lah, Ustadz, ini suami saya tidak terima sedekahnya. Lah dulu waktu sedekah kenapa disedekahkan? Ya. Jadi ada yang belakangan itu menyesal gitu ya. Maka ini bentuk ketidakikhlasan, sebenarnya porosnya ketidakikhlasan sebenarnya kan. Tetapi kalau ingin sedekahnya diterima, maka buatlah al-farah was-surur. Setelah sedekah itu kayaknya puas gitu ya, kayaknya senang, bahagia. Apalagi kalau disedekahkan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, lihat raut wajah mereka. Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika memberikan gandum, dia sendiri yang memasakkannya. Kemudian dia sendiri yang menyuapkan ke anak-anaknya, sampai anak-anaknya kemudian bahagia tidur. Kata Aslam, pengawalnya, ya Amirul Mukminin, kenapa tidak kau suruh aku yang melakukannya? Maka Umar mengatakan, tidak. Sebagaimana dulu aku yang membuat mereka menangis karena kelaparan, aku ingin melihat mereka kenyang dan tertawa karena kekenyangan. Jadi melihat orang yang disedekahi bahagia itu ikut bahagia, bukan nyesel. Kenapa dulu? Ya kalau nyeselnya sih kebalikannya bagus. Kenapa dulu nyumbang sedikit? Kenapa nggak banyak? Itu bagus. Ya, tapi yang nggak bagus tuh, kenapa nyumbang banyak? Kenapa nggak sedikit aja? Nah, itu yang tak bagus. Ya, karena menunjukkan kesempitan hati, tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kepuasan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-malu al-halal. Sedekahlah dari harta yang jelas-jelas, dari hasil yang halal. Dan itu yang tahu kita-kita sendiri. Mana harta yang halal, mana harta yang tidak halal. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu kan baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ada niat sedekahnya baik. Umpamanya sedekah ke masjid, ke pesantren, panti asuhan, anak-anak yatim, bangun jalan, bangun jembatan, pokoknya maslahat-maslahat manusia baik. Tapi hasilnya tidak baik. Hasilnya hasil garong, hasil nyopet, hasil nyolong dan begitu seterusnya. Maka niat yang baik bersedekah itu juga tidak akan diterima. Kenapa? Karena Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari barang-barang yang baik. Walaupun niatnya baik, kayak Robin Hood, kayak siapa lagi itu? Ya, yang perampok-perampok untuk memberikan fakir miskin. Bagus memberikan fakir miskinnya. Tapi hasilnya dari mananya? Makanya ketika Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membahas tentang manfaat sedekah, bahwa sedekah ini bisa mengobati penyakit. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tadawaw mardakum bis sadaqah, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Maka beliau mengatakan, sedekah untuk berobat itu tidak mungkin mujarab kecuali dari harta yang paling halal yang ada di tangannya. Kata beliau, sedekah itu tidak akan mujarab, artinya tidak bisa mengobati penyakit. Walaupun Rasul mengatakan, obati orang sakit kalian dengan sedekah, kalau sedekahnya tidak dilakukan dari harta yang paling halal yang ia miliki. Jadi syaratnya sedekah menjadi obat itu, selain daripada ikhlas, mencari redha Allah, niatkan untuk berobat, lebih daripada itu dikeluarkan dari harta yang paling halal. Kira-kira harta yang paling halal dari harta kita apa? Itulah yang disedekahkan. Kemudian diniatkan untuk pengobatan. Maka syarat berikutnya adalah al-mal al-halal, harta yang halal. Maka itu syarat juga diterima sedekahnya. Kemudian juga biar sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita tidak mencari kemuliaan orang yang kita berikan sedekah. Dan sebisa mungkin hindari doa ucapan terima kasih dari orang yang kita sedekahi. Memang sudah sewajarnya, orang yang dibantu pasti akan berterima kasih. Minimalnya mengucapkan jazakumullah khairan dan begitu seterusnya kan. Ya sudah wajar, ya. Tapi sebaiknya kita hindari. Dan itu yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia kalau memberi langsung balik badan, langsung hilang. Tidak menunggu doanya. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha itu kalau memberi, umpamanya ada pengemis datang dikasih, langsung ditutup pintunya.
supaya jangan sampai terlihat akhirnya orang yang ini ingin berbuat baik kepada kita, ingin membalas kita. Lah takutnya balasan ini menciderai keikhlasannya. Karena dia mutlak ingin lillahi ta'ala gitu, tidak mau kebaikan orang. Pokoknya saya berbuat baik ya sudah. Jangan sampai kemudian muka kita nampak, akhirnya tahu, kemudian satu hari dia sudah sukses ingin membalas kebaikan kita. Jadi walaupun secara hukum tidak ada masalah kan begitu. Tetapi kan niat pertama lillahi ta'ala itulah akhirnya dikhawatirkan kemudian menjadi goyang. Karena betapa banyak orang yang ikhlas di awalnya sudah sekian tahun, akhirnya keikhlasannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang itu 20 tahun yang silam dia sedekah, bangun masjid dan begitu seterusnya. Tiba-tiba kemudian kita diajak jalan ke masjid yang pernah kita sumbang, padahal sudah 20 tahun kita sudah lupa kan itu. Kemudian diingatkan kawannya, dulu kan Umi bantu juga masjid ini. Nah, kalau dia memang orang ikhlas tidak mau, paling enggak lah, mana ada, saya orang susah kan itu. Tapi kalau setannya pinter, pasti dia akan ngomong, oh iya, ini kalau nggak salah 4 tiang di saya yang infak nih. Akhirnya kan, padahal sudah 20 tahun loh ya. Terkadang kita ini diingatkan dengan was-was setan supaya mengingat-ingat sedekahnya. Nah ini kenapa kemudian kalau bisa bersedekah itu jangan menunggu ucapan terima kasih. Sudah bersedekah ya sedekah lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara, kata para ulama, diantara syurut qabul as-sadaqah. Syarat-syarat kalau sedekahnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk pada fadilah. Sedekah ini memiliki fadilah bukan hanya di dunia, tapi sampai juga ke akhirat. Jadi sedekah ini manfaatnya bukan hanya dunia saja, tapi juga sampai ke akhirat. Baik, kita akan bicara fadilah dunia dulu. Pertama, daf'u al-bala'i. Sedekah ini bisa mencegat bala. Bisa mencegat bala yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bala di sini artinya masaibud dunia. Musibah-musibah dunia itu disebut bala. Musibah-musibah dunia kan banyak. Seperti penyakit, itu musibah dunia. Kemudian gulung tikar usaha, itu juga musibah dunia. Keretakan rumah tangga, itu musibah dunia. Anak-anak nakal dan durhaka, itu juga musibah dunia. Ya, mendapatkan perlakuan tidak enak dari tetangga, difitnah, dibuli, dihina, dicaci, dimaki, itu juga bagian daripada musibah dunia. Jadi musibah dunia itu banyak. Ya. Lah salah satunya kata para ulama, sedekah ini bisa mencegah turunnya bala sebelum terjadinya. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan sana'iul ma'ruf taki masari as-su. Sana'iul ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf diantaranya sedekah. Taki masari as-su, bisa menjaga keburukan-keburukan yang akan menimpa. Dan ini harus dilakukan dengan penuh keyakinan. Karena zat yang kita sembah itu adanya, yakin, dan menyembahnya pun harus dengan keyakinan. Yakin kalau saya sedekah, saya tidak akan ditimpa sesuatu dari musibah-musibah dunia. Yang kedua, barakatul mal. Bisa menjadi berkah hartanya. Berkah harta itu ada 2 macam. Bertambah secara nominal. Bertambah secara nominal itu juga disebut berkah. Oh, dari 100 juta jadi 200, 200 jadi 300, 300 jadi 400 juta dan begitu seterusnya. Jadi bertambah dan bertambah. Itu juga disebut barakah. Atau memang tidak bertambah, tapi kebaikannya yang bertambah. Kebaikan yang tersimpan dalam harta itulah yang bertambah. Sehingga akhirnya dengan harta itu dibelikan makan, kemudian dimasukkan di perut anak-anak, istri, suami, dan keluarga itu menjadi berkah. Mungkin anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, pasangannya juga saling setia, dan begitu seterusnya. Berkah dengan harta yang dimakannya itu. Jadi berkah dari segi kebaikan, menyebar kebaikan. Bisa dari segi nominal atau dari segi kebaikan. Itu dua-duanya disebut berkah. Karena Rasul mengatakan mana qasamin mali sadaqah, tidak akan berkurang, artinya bertambah harta yang disedekahkan. Kemudian yang ketiga, tathhirun nafsi wal mali. Orang yang rajin sedekah itu bisa membersihkan hati dan harta. Hati akan bersih dari keterikatan kepada dunia, yang menjadikan orang itu tidak qanaah, yang menjadikan manusia itu tidak zuhud. Itu karena keterkaitan hati dengan dunia ini terlampau melekat, sehingga susah untuk zuhud.
ya, atau susah untuk qanaah. Zuhud itu artinya meletakkan kekayaan di tangan dan tidak sampai ke hati. Sehingga kalau seandainya datang harta cukup di tangan saja. Kalau seandainya hilang harta cukup berpindah tangan saja. Itu namanya zuhud. Ya, zuhud itu meletakkan harta di tangan. Jadi kalau dapat harta cukup sampai di tangan. Kalau hilang harta berarti hilang dari tangan. Hati ini diberikan hanya kepada Allah saja. Itulah namanya zuhud. Sehingga zuhud itu tidak mesti orang-orang miskin saja yang bisa zuhud. Tidak, orang kaya pun bisa zuhud. Dengan cara tidak ada keterikatan hati dengan harta. Karena hati itu diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Dia kan kaya tuh, Sufyan Ats-Tsauri itu. Ulama tapi kaya. Ya. Sehingga dalam setiap ceramah-ceramahnya dia selalu menganjurkan untuk zuhud. Jadi ada muridnya mengatakan, "Ya Imam, engkau selalu mengatakan kepada kami agar kami selalu zuhud terhadap dunia. Sementara engkau menjadi orang kaya raya." Jadi orang ini salah paham, seolah-olah zuhud itu harus ya bajunya jelek gitu ya. Makannya nasi-nasi kerak. Kemudian nasi dengan kecap yang nggak ada lauknya, itu dikatakan zuhud. Itu bukan zuhud, itu miskin namanya. Ya. Jadi zuhud itu dia salah paham, seolah orang kaya nggak bisa zuhud. Jadi mengatakan, "Ya Imam, kau kaya, kenapa kau nasihati kami dengan zuhud?" Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala setelah memberikan makna zuhud, bahwa zuhud itu meletakkan harta di tangan, sehingga kalau seandainya datang harta tidak terlalu bahagia, hilang harta tidak terlalu sedih. Kemudian di ujung perkataannya dia mengatakan, "Likai la atamandalu ala sultan." Lebih daripada itu, supaya saya tidak menjilat para pemerintah. Kalau saya miskin, kemudian saya dekat pemerintah, kemudian menjilat-jilat mereka supaya dapat harta, itu bahaya. Sehingga nantinya aku tidak bisa mengatakan yang hak-hak, yang batil-batil. Tapi dengan aku kaya, aku tidak perlu menjilat pemerintah. Aku katakan pemerintah salah, ya salah, benar, ya benar. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya. Adapun qanaah artinya ikhlas dan redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ya alhamdulillah ala kulli hal, banyak ya alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Ya. Intinya bahwa sedekah ini bisa membersihkan hati supaya menjadi orang yang paling zuhud dan paling qanaah. Dan juga harta dibersihkan. Karena harta haram itu bukan zatnya saja yang haram, seperti daging babi, daging anjing, jelas zatnya. Ya. Ataupun bukan hanya dari segi penghasilan saja, hasil rampok, hasil nyopet, hasil zalim, enggak. Terkadang harta dikatakan haram karena ada bagian orang lain yang belum dikeluarkan. Disinilah nilai ujian harta, kata Imam Ibnul Qayyim. Nilai ujian harta itu di sini. Di mana ketika kita bekerja siang malam, kemudian juga ya habis waktunya hanya untuk berkeringat mencari uang, setelah kaya atau setelah mendapatkan uang, tiba-tiba 2,5% kita keluarkan, kita berikan kepada orang yang tidak ada kait-mengait dengan usaha kita. Orang itu bukan pemilik modal, tidak pula dia membantu dengan tenaga usaha kita. Bahkan pun kita tidak kenal dengan orang itu. Tapi Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan 2,5% dikasihkan sama orang itu. Dari orang yang sama sekali nggak kenal kita. Kita pun nggak kenal, dia pun nggak kenal kita. Cuman dia orang miskin, dia orang susah, kita bantu. Disitulah nilai ujian daripada harta. Mengeluarkan harta kepada orang yang tidak terlibat dalam pengambilan harta yang kita kumpulkan. Bisa nggak kita keluarkan? Atau tidak bisa? Di situ ujiannya. Ujian harta itu mengeluarkan harta kepada orang yang tidak ada kait-mengait dengan kita. Dia bukan pemodal, dia bukan penyumbang tenaga, ide, pikiran, tahu-tahu disuruh dikasih. Ya. Nah, inilah, bisa nggak kita melewati ujian seperti ini? Kalau bisa, maka harta kita akan bersih. Kalau tidak, harta kita dianggap kotor. Kemudian yang keempat, syifa'un minal amrad. Bahwa sedekah ini bisa mengobati dari berbagai macam penyakit. Penyakit hati atau penyakit badan. Makanya dulu pernah saya ceritakan kisah siapa? Imam Hakim, Sahibul Mustadrak, Imam Hakim, ya. Itu pengeluar hadis. Makanya kitabnya dikenal dengan Mustadrak Al-Hakim. Seperti Imam Abi Dawud lah dikenal dengan Sunan Abi Dawud. Ibnu Majah dikenal dengan Sunan Ibn Majah. Sunan An-Nasai, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi Imam Hakim ini salah satu ulama pengeluar hadis, mukharrij. Lah Imam Hakim ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada luka di wajahnya. Luka ini penuh dengan nanah dan darah. Sudah keliling ke tabib-tabib di zaman itu. Tabib sudah angkat tangan mengobatinya, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya satu hari Imam Hakim ini berjumpa dengan Imam As-Sabuni. Imam As-Sabuni ini imam ahli sunnah. Ma'ruf karyanya Aqidah Ashabil Hadis li Sabuni. Jadi dia konsultasi kepada Imam As-Sabuni ini tentang penyakit di wajahnya. Maka Imam Sabuni menasihati Imam Hakim, bagaimana kalau engkau bersedekah dengan air
semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Entah kenapa Imam Hakim setuju dengan pendapat Imam As-Sabuni. Maka dia keluarkan beberapa uangnya, kemudian mencari daerah yang kekeringan, yang berhajat dengan air. Kemudian setelah dia dapati, dia pun mulai menggali sumur, kemudian mulai dia membagi-bagikan airnya ke warga yang sangat membutuhkan air. Dikisahkan oleh Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala, tidak selang waktu lama, antara seminggu 2 minggu, tidak sampai 1 bulan, tiba-tiba lukanya kering kemudian sembuh. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita harus yakin sedekah itu bisa menjadi obat gitu ya, alternatif. Setelah kita ke dokter, ke farmasi cari obat kok nggak sembuh-sembuh, ya cobalah bersedekah. Tapi sekali lagi para ulama juga memberikan syarat gitu ya, sedekah untuk pengobatan itu. Pertama, niatnya bukan untuk pengobatan dulu. Betul-betul sedekahnya karena Allah. Yang kedua, mencari ridha Allah. Yang ketiga, dengan harta yang paling halal dikeluarkan. Baru yang terakhir, niatkan itu untuk mengobati. Jadi niat pertama tetap karena Allah, mencari ridha Allah dengan harta yang paling halal, baru yang terakhir niat untuk pengobatan. Dan kalau sudah banyak dikeluarkan sedekah kok tidak sembuh-sembuh, jangan salahkan sedekahnya. Ya, berarti sudah ditakdirkan dia tidak bisa disembuhkan. Dari sini maka harus sabar, berarti Allah sedang menguji kesabaran dia. Jangan salahkan sedekahnya, seperti jangan salahkan doanya. Ada orang yang berdoa sudah ratusan kali tak diijabah kan? Jangan salahkan doanya. Tapi yakini bahwa di balik doa itu dia sedang diuji kesabarannya. Sama, sedekah tak sembuh-sembuh berarti sedang diuji kesabarannya itu. Sabar atau tidak? Sabar atau tidak? Nah, di situ nampak kesabarannya, karena bagaimanapun itu semua akan dianggap musibah, dan musibah itu akan menjadi ringan bila dihadapi dengan kesabaran. Baik, kemudian insirahus sadri. Sedekah juga bisa melapangkan dada seseorang. Inilah yang paling keutamaan inilah yang paling besar yang akan didapat orang yang bersedekah di dunia. Bisa mencegah bala, bisa menjadi berkah harta, bisa membersihkan jiwa dan harta, bisa mengobati dari semua penyakit, dan bisa melapangkan dada. Dan banyak lagi, tapi saya poin-poin yang besarnya saja. Kemudian yang kedua, keutamaan sedekah di akhirat. Pertama, sedekah itu mudha'afatul ajri. Pahala yang dilipat gandakan. Pahala yang dilipat gandakan. Orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Dan itu disebutkan bahwa sedekah itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan dalam ayat yang lain tidak ada batasannya. Man yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Dalam ayat yang lain sampai tidak ada lipatannya, bukan 700 kali lipat, bahkan lebih. Kata para ulama, mendapatkan pahala lipatan-lipatan yang banyak itu ya ditentukan dengan niat sedekahnya. Kalau niatnya ikhlas banget gitu ya, maka akan mendapatkan pahala yang banyak. Kalau kecampuran riya dan begitu seterusnya juga akan membatalkannya. Yang kedua, dhillun yaumal qiyamah. Akan mendapatkan naungan arsy Allah kelak pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang ma'ruf tentang 7 kelompok yang akan dinaungi di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Salah satunya kata Rasul, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu. Ini sebuah kinayah. Jangan pula lagi sedekah tangan kirinya ke belakang. Ya. Bukan ini kinayah bahwa sedekahnya itu sirriyah, ya, bukan jahriyah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mahfuz dzunub, bisa menghilangkan dosa. Karena sedekah itu tudfi'u as-sadaqah khati'atal 'abdi. Jadi sedekahnya hamba itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Dan yang terakhir, tentu penyebab masuk surga. Makanya pintu dari 8 pintu surga itu ada namanya babus sedekah. Bab khusus untuk sedekah. Bab untuk sedekah. Sering saya katakan, Bu, kenapa kok pintu surga itu kok namanya kok beda-beda gitu ya? Ada namanya pintu salat, ada namanya pintu haji, ada namanya pintu birrul walidain, ada namanya babus sedekah. Macam-macam ya, ada bab ar-rayyan, macam-macam ya. Karena yang namanya tabiat manusia, saya, ibu, bapak, di dalam melaksanakan ibadah itu kan kegemarannya beda-beda. Kegemarannya beda-beda. Ada orang yang digemarkan sholat tapi tidak digemarkan puasa. Kalau sholat malam, Masya Allah, dia bisa bangun tuh. Orang masih ngorok dia sudah wudu. Ya. Kenapa? Jarang orangnya tak ngantuan, memang betul-betul bisa bangun sehingga rajin sholat malam. Tapi kalau disuruh puasa, tidak bisa megang perut terus. Laparan rupanya orangnya. Ya. Jadi ada orang gemar sholat malam, tak gemar puasa. Tapi ada orang terbalik gitu. Kalau sama puasa, luar biasa itu. Mau Daud dihantam dia. Tapi kalau sholat malam, tidak bisa itu, jauh dari bantal guling. Nggak bisa dia bangun. Ya. Begitu juga ada orang yang
mudah sekali mengeluarkan harta. Kalau suruh sedekah itu mudah kali. Tapi kalau sholat malam susah. Suruh puasa juga susah. Tapi kalau suruh sedekah bisa dia. Jadi ada kegemaran itu seperti itu. Makanya kenapa pintu sorga disesuaikan dengan kegemarannya. Dia gemar sholat, ya masuk dari pintu sholat. Gemar sedekah, masuk dari pintu sedekah. Gemar puasa, masuk dari pintu rayyan. Ya. Gemar melakukan haji, ya masuk dari pintu haji. Masalahnya ada orang yang tidak gemar sholat, tidak gemar puasa, tidak gemar sedekah, tidak gemar ibadah. Kira-kira masuk dari pintu mana tuh? Ya, itu masuk dari pintu neraka, Bung. Ya. Karena nggak ada kegemaran ibadah di situ. Intinya di sini bahwa ujung daripada pangkal sedekah sendiri adalah masuk ke dalam sorga. Ya. Wallahu alam, sebenarnya masih banyak ya, tapi udah ngos-ngosan saya, Bu. Jadi kita buat tanya jawab saja lah ya. Kita buat, silakan kalau ada yang mau bertanya atau menjawab juga nggak apa-apa. Iya silakan. Sedekah diniatkan untuk anak dan cucu. Masih hidup anaknya? Masih, ya. Iya, alhamdulillah. Boleh nggak sedekah itu diniatkan untuk anak dan cucu? Secara hukum boleh-boleh saja. Diniatkan untuk orang lain boleh, tetapi dengan izinnya. Kalau mau menyedekahkan untuk orang itu, tidak boleh kecuali dengan izinnya. Anak ingin bersedekah dengan cara membelikan hewan kurban untuk kedua orang tuanya di kampung. Harus sepengetahuan orang tua dan izinnya. Telepon dulu ayahnya, telepon dulu ibunya kan gitu. Bu, ini saya beli sapi, ya. Saya masukkan korbannya ibu dan ayah ke sapi sini. Kata ibu ayahnya, oh enggak apa-apa. Nah, enggak masalah, berarti sudah diizinkan sedekahnya. Bu, ini sudah dibelikan kambing, kata ibunya. Kenapa dibelikan kambing? Bagus dikirim aja. Itu beli motor katanya. Nah, berarti udah nggak diizinkan tuh. Jadi kalau ingin menyedekahkan untuk orang lain tidak bisa tanpa ada izin. Harus izin dulu. Izin kepada anaknya, izin kepada cucunya. Supaya sampai, ya ibaratnya harta itu diserahkan kepada mereka tapi dalam bentuk pahala sedekah. Nggak ada masalah sih, ya secara hukum. Wallahu a'lam. Ya. Iya, ini Pak ditanya, sedekah dulu atau bayar utang dulu? Sedekah dulu atau bayar utang dulu? Atau sedekah sambil pinjam utang diperbanyak dulu? Jadi ya jelas bayar utang dulu, karena sedekah itu tidak wajib. Kalau bayar hutang itu kewajiban. Lain dengan zakat. Kalau zakat itu kan kewajiban. Kalau sedekah itu kerelaan. Makanya pahala sedekah lebih besar dibandingkan pahala orang zakat. Zakat ini wajib, memang harus dikeluarkan, mau tidak mau dikeluarkan. Suka atau tidak suka dikeluarkan. Tapi kalau sedekah ini karena kerelaan, karena kita rela. Kita capek harta dikasih orang, itu kan karena kerelaan. Makanya pahalanya besar. Orang yang bersedekah ini karena mengeluarkan disebabkan rela. Tapi kalau hutang itu kewajiban yang harus dibayar. Maka kalau satu sisi ada hutang, sisi lain juga ada yang harus sedekahkan, mana yang didahulukan? Ya bayar hutang dulu. Tapi kalau ingin dua-duanya, ya bagus juga. Sekalian bayar hutang, sekalian sedekah. Dengan sedekah supaya bertambah hartanya sehingga bisa bayar hutangnya. Yang jadi masalah itu sudah tak sedekah, tak mau bayar hutang. Itu masalah itu. Wallahu a'lam. Ya Bu, gimana? Iya, nggak apa-apa, ngomong aja. Kalau orang meninggal itu amalan sudah putus sebenarnya. Kalau kita bersedekah dengan kita udah meninggal, kita niatkan untuk orang kita yang sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kan untuk Jumat Barokah kan banyak orang bersedekah di masjid untuk Jumat Barokah. Nah itu apa yang harus kita lakukan dengan orang yang bersedekah? Jadi sama nama-namanya kan bisa kalau mengucapkan kita balik doa itu ya tentunya. Nah itu bagaimana kita menyikapi itu? Jumat berkah gimana Jumat berkah? Barokah itu kan sekarang kalau hari Jumat itu kan banyak yang bersedekah untuk masjid untuk sholat Jumat. Oke. Banyak yang mengasih. Jadi kan itu kita nih. Jadi apakah kita juga maksudnya Allah kita ucapkan terima kasih sebagai panitia Jumat berkah beliau. Oh, Ibu posisinya panitia. Ya, panitia. dan menerima catering sedekah. Ibu panitia plus cateringnya. Ya. Bukan. Ucapan yang diberikan orang yang Iya, alhamdulillah. Pertama sedekah untuk orang mati.
Ini tidak ada khilaf ulama. Satupun ulama tidak ada khilaf. Pahala yang dikirim kepada orang mati yang tidak ada khilaf itu cuma 2. Artinya pasti sampai. Pertama doa, yang kedua sedekah. Yang lainnya semua diperselisihkan ulama. Sampai tidaknya. Tapi doa dan sedekah tidak ada perselisihan ulama. Pasti sampai. Tapi kalau baca Quran untuk orang mati, itu ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Puasa untuk orang mati, ada yang mengatakan sampai, atau ada yang mengatakan tidak. Haji untuk orang mati, ada yang mengatakan sampai. Pokoknya selain dari 2 perkara itu semua khilaf panjang. Tapi khusus 2, doa dan sedekah tidak ada perselisihan ulama. Pasti sampainya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua tentang masalah yang kedua, Jumat berkah. Ibu berterima kasih karena dapat order, atau karena dapat jatah Jumat berkahnya, atau karena bisa menyalurkan Jumat berkahnya? Iya, ibu ini posisinya mendapatkan order dari Jumat berkah itu. Iya. Bukan kalau ibu ini berterima kasih kan dapat order, ya sudah seharusnya berterima kasih kepada orang yang kasih order kan. Karena dia sudah berbuat baik. Bagaimanapun jazaul ihsan ilal ihsan. Ya, balasan kebaikan itu ya dengan balasan kebaikan yang sama atau lebih. Kalau lebih disebut wafa. Ya, kalau ada orang berbuat baik sama kita, kemudian kita balas dengan kebaikan yang sama, itu sudah wajar. Tapi kalau kita membalas kebaikan satu dengan banyak kebaikan, maka meningkat menjadi wafa namanya. Akhlak wafa. Akhlak wafa itulah akhlaknya para nabi. Kalau ada berbuat baik satu kali, kita balas berkali-kali. Nah, itu jarang yang punya akhlak seperti itu. Ya, yang ada terbalik, ada mau sedikit aja kebaikan minta dibalas katanya. Nah, itu kan kurang ajar itu ya kan, nggak tahu kebaikan orang. Ya. Intinya bahwa kalau ibu dapat orderan, ya berterima kasihlah kepada yang ngorder makanan ibu untuk Jumat berkah. Dan kalau ibu nggak tahu siapa orangnya, karena mungkin dia menyembunyikan identitas, ya berdoalah kepada Allah dengan global, pasti Allah tahu. Dan mendoakan secara global, Allah tahu. Dan berdoa itu jangan berlebihan. Makanya dulu pernah saya katakan, salah satu bentuk doa terlarang itu dalam bentuk doa yang dirinci. Nggak boleh doa itu dirinci, Bu. Ya Allah, saya pengen punya rumah, pintunya 3, kamarnya 3, warnanya pink, perabotannya ini. Itu nggak boleh doa dirinci kayak gitu. Ya, doa itu ya Allah saya pengen punya rumah, sudah gitu saja. Allah tahu keinginan kita rumahnya kayak apa kok. Ngapain dirinci? Itu termasuk melampaui batas dalam doa. Jadi kalau ingin mendoakan orang yang kasih orderan karena sudah berbuat baik, maka itu doa baik. Kalau dia tidak tahu ibu mendoakannya, maka ibu akan mendapatkan hal yang sama yang ibu doakan. Karena Rasul mengatakan, doa kepada seorang muslim yang gaib, yang tidak tahu kita doakan, maka malaikat akan datang kepada kita, amin walaka bimithli. Amin, engkau juga akan mendapatkan apa yang kau doakan kepada orang lain. Jadi nggak ada ruginya kita mendoakan orang lain kok. Makanya sebagian para ulama mengatakan dalam ilmu parenting ya, kalau anak kita nakal nggak bisa dididik. Susah kali didik anak itu. Mau suruh sholat subuh aja perang dunia kedua dulu. Ya. Pokoknya susah pokoknya ya. Maka cobalah kalau anak kita susah dididik, doakan anak orang. Doakan anak orang supaya anak orang itu soleh, pemain anak tetangga. Didoakan kebaikan. Rupanya anak tetangga itu baik, itu pasti menular kebaikannya ke kita. Karena kalau kita mendoakan orang lain dengan kebaikan tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan datang, amin, dan kau pun akan mendapatkan hal yang sama. Nah, itu namanya balasan terbalik gitu ya. Kita mendoakan orang tapi kebaikannya balik kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, masih ada? Kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala.